Selanjutnya terkait dengan rute Transjakarta, saya harap 24 jam. Oke, operasionalnya. Operasionalnya 24 jam. Soalnya saya Alasan- lihat maksimal ada yang jam 10 malam gitu. Oh, iya, iya. Soalnya kita nggak tahu, mungkin Jakarta ini kan kota yang padat Hotel. dan bukan kota mati dan selalu hidup 24 Iya. jam. Itu pasti banyak masyarakat yang memakai transportasi Jakarta meskipun di atas jam 12 malam. Selamat datang di Kabar Senja, kabar seputar Jakarta. Hari ini kayaknya ada yang menarik nih, menuju transformasi Jakarta ini kan. Kalau kita ngomongin sebagai anak muda juga kan, tentu pasti ngomong Jakarta kan metropolitan, lifestyle gitu kan. Ya, Nah, ya benar, Mas. ini ada Cendi sebagai perantau Jakarta. Ya. Dan juga pekerja muda gitu kan, ya Iya. Cen. Nah, gimana Cen soal ngomong, kalau kita ngomong perubahan dari kebijakan dari Pak Gubernur Jakarta sekarang ini kan, duet dari Pramdul ini kan soal tata kota. Iya. Selalu yang sorot Jakarta ini kan mesti itu. Iya, Mas. Ya, Nah, Mas. kemarin di Kabar Jakarta volume 11 ini kan salah satunya kita ngomong bagaimana tuh tata kota, Iya. kelola kota gitu kan, dan juga transportasi. Iya. Nah, gimana tuh menurut Cendi nih? Iya. Baik, Mas. Kalau menurut saya terkait dengan transportasi di Jakarta, itu udah lengkap, Mas. Ada Transjakarta, ada Jaklingko, MRT, LRT, bahkan KRL, Mas. Terkait dengan saya merupakan seorang Pengguna juga? perantau. Oh, Perantau oke. dan pengguna setia Transjakarta maupun KRL dan MRT, Mas. Oke. Dan mantap. sekarang Transjakarta itu udah terkoneksi ke daerah-daerah Ya, penghubung. integrasi ya, aglomerasi itu ya. Kemarin Seperti baru Blok M Bogor, Bogor sampai Bogor, Bekasi Duku juga. Atas. Oke. terus Alam Sutra Blok M, terus Bahkan kemungkinan akan bertambah lagi ya. ya yang terbaru yang setahu saya itu MRT akan nyambung sampai ke BSD, Mas. Di SD. Ya, Oh, setahu oke. saya gitu, Mas. Dan ini sangat membantu buat orang-orang perantau dan anak muda yang nggak pingin bawa kendaraan. Gitu, Mas. Bahkan itu kan ngomong kayak misalnya konkretnya kan, kita kemarin itu kan soal kayak pengendalian polusi udara, Iya, ya kan? Karena banyak kendaraan yang kalau di Jakarta udah penuh gitu kan. Selain soal kemacetan tadi ya, Iya, Mas. Ya. volume kendaraan udah makin banyak. Kemudian banyak ngeluh juga kan, misalnya ya gimana kita mau transportasi publik kalau transportasi publiknya masih yang lama ataupun terbatas. Nah, Iya, Mas. Cendi sendiri kalau ngerasain gimana tuh perbedaan atau perubahan di transportasi publik ini? Kalau saya lihat, Mas, sekarang transportasi umum di Jakarta itu bagus, Mas. Transjakarta itu udah dingin, bahkan ada buat ngecas, Mas, di Oh, Transjakarta. oke. Untuk Transjakarta yang model listrik, Mas. Oke. Model listrik itu udah ada colokan di masing-masing pojokan itu, Mas. Sehingga itu membantu pekerja yang ada di Jakarta yang mau ngecas handphone. Mas. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua, Jaklingko itu sangat membantu sekali bagi orang-orang yang ingin menghemat pengeluaran. Oke, Dengan- biaya ya, efisiensi anggaran ini ya. Ya, dengan tarif Rp0 mereka bisa terhubung ke mana-mana, Mas. Oh, Jaklingko. Jaklingko, untuk Oke. Jaklingko. Untuk MRT itu sangat membantu sekali. Misalkan ada orang yang kerjanya di daerah Bundaran HI, sedangkan rumahnya ada di Fatmawati, di Lebak Bulus. Lebak Itu Bulus. sangat membantu sekali. Kalau misalkan kita logika dengan mobil itu bisa hampir 1 jam lebih mungkin, Mas. Betul. Kalau dengan MRT cuma 30 menit sampai 1 jam itu, Mas. Nah, soal kebijakannya Pak Pram nih, Iya, Mas. soal yang kayak kemarin PNS, nah, kan gitu Iya. kan, PNS Pemprov Setiap hari Rabu. setiap hari Rabu Iya. gitu. Itu ada pengaruh nggak soal ngomongin kemacetan ataupun kenyamanan? Kalau saya lihat mungkin Mas Pram itu ingin mengajak persuasif ke masyarakat. Oke. Bahwasanya PNS DKI Jakarta itu diwajibkan menggunakan transportasi umum agar nantinya masyarakat pelan-pelan akan mengikuti, Mas. Oh iya, karena udah ada keteladanan ini tadi nih, yang Iya. ada sosialisasi. Bahkan saya lihat di Instagram pribadinya Mas Pram itu beliau memakai Transjakarta untuk menuju balai kota. Dan Bang Dul juga ya, Bang Bang Dul Dul. juga dari rumahnya yang ada di Lebak Bulus menuju ke kantor kantor Gubernur DKI Jakarta. Oke, jadi kalau ngomongin itu kan yang sudah dirasakan kan, Ya. kan mungkin sosialisasinya yang kurang. Nah ini kan jadi tantangan ya. Ya. Sebetulnya gimana sih kalau kita biar
masyarakat itu juga tahu gitu kan. Iya, Mas. Semua kendaraan ataupun transportasi publik yang sudah disediakan Jakarta ini satu udah modern, konsep modern ya kan, nyaman. Nah, kemudian kan mungkin itu tadi soal penggalakan sosialisasinya tuh. Ya, Mungkin gimana tuh kalau Ceni lihat? memang saya lihat dari segi kebijakan Pramono Bangdul ini bagus sekali, Mas. Cuma mungkin dari sisi media yang kurang, nggak seperti promosi yang gitu, nggak oke. seperti yang Gubernur Jawa Barat yang sedikit-sedikit harus di kamera. Kalau saya lihat oke. Gubernur DKI Jakarta ini soft, Oke, oke. perlahan oke. yang pasti dan mengena di masyarakat. Seperti rute-rute penyangga itu diperhatikan. Mm-mm. Bekasi, Bogor, iya. Depok, bahkan Karena sampai memang ke pekerja Tangerang. banyak yang dari situ juga kan, Iya, pemukimannya kan. bahkan menggandeng pemerintah Provinsi Banten agar terintegrasi dengan DKI Jakarta Sampai Jakarta. untuk transportasi. Terus selanjutnya saya juga apresiasi sekali terkait dengan pembebasan tarif untuk 15 golongan. Oh pertama iya, itu- yang terbaru ulang tahun Jakarta kemarin ya? Ya, yang Oke. pertama itu PNS DKI, selanjutnya penerima KJP, lansia, anak marbot masjid, terus pemantau jentik, gitu-gitu. Itu sangat membantu masyarakat sekali, Mas. Soal keamanan nih, Chen. Aman nggak? Kalau menurut saya dan sejauh ini saya Merasakan. memakai, itu sangat aman. Nah, konteksnya amannya gimana tuh misalnya buat ibu-ibu ataupun buat anak-anak remaja gitu? Ya, saat kita mau naik Transjakarta, itu pemandu yang ada di halte Oke. selalu bilang, lihat ke bawah, Oke. hati-hati. Oh, ada lihat ke himbauan-himbauan bawah." gitu ya? Iya, ada himbauan-himbauan sehingga masyarakat lebih aware, Mas, lebih perhatian terhadap apa yang akan dilakukan gitu. Terus selanjutnya di halte-halte juga udah mulai ada toilet, Mas. Itu yang sangat bagus, Membantu yang- membantu untuk yang teman-teman pemakai transportasi umum, Mas. Mungkin yang sambil dia menunggu atau apa gitu kan? Ya, selanjutnya ada apa namanya kipas angin atau Oke. ruangan yang dingin gitu. Oke, Mas. oke, oke. Gitu. Saya lihat gitu, bagus sekali pemerintahan Pramono Bangdul, Mas. Terakhir nih mungkin, nanti kalau misalnya nih kita ketemu Pak Pram ataupun Bang Dul nih kan, Ya. apa nih apa yang ingin disampaikan oleh Cendi nih, misalnya selain dari tadi kan sosialisasinya masih kurang mungkin Iya, ya, iya. jadi butuh kayak ada effort bahwa mungkin influence gitu kan, Iya, influence. untuk menggunakan transportasi publik. Nah mungkin usulan ke depan ini selain apakah mungkin moda transportasinya diperbanyak atau apa, itu biasanya kayak gimana tuh? Ya, kalau dari saya sendiri, saya melihat tuh mungkin Mas Pram harus menggandeng teman-teman media Oke, dari semua kalangan yang di Jakarta biar mengedukasi. biar apa namanya terpublik. Kalau misalkan terpublis, soalnya Jakarta ini merupakan sentral Indonesia. Misalkan Jakarta udah ada pemberitaan akan menyebar ke iya. seluruh Indonesia, itu bagus buat image Mas Pram juga gitu untuk meningkatkan image itu. Juga saya harap nanti mungkin LRT dan lain-lain yang sedang dibangun segera terrealisasi, soalnya biar masyarakat segera merasakan dampaknya. Gitu. Soal rute nih biasanya kan banyak keluhan tuh. Iya. Orang tadi kan kalau sosialisasi emang kurang, iya. Nah, tapi kan kalau ngomong rute sebetulnya ini gimana sih kalau dari Pramdul sendiri ini melihat penambahan itu kan aglomerasi nih yang Iya, kemarin Mas. bukan di sampai Bogor, kemudian Depok. Nah, Iya. dengar-dengar kan yang BSD juga itu gimana tuh? Oh iya, yang BSD itu setahu saya MRT, Mas. MRT. MRT itu akan nyambung dari Bundaran HI, terus Lebak Bulus, Ciputat, selanjutnya akan turun di daerah Gaplek yang selanjutnya oke, menuju Pamulang dan BSD, Mas. Dan itu saya rasa akan sangat membantu masyarakat di Jakarta Selatan. Soalnya saya lihat KRL di Jakarta Selatan itu Ya. juga sangat minim sekali, dan itu jaraknya jauh-jauh, Mas. Oke. Jaraknya jauh-jauh. Itu Jadi yang- satu jalur itulah ya, Iya. satu jalur itu ya. Dengan kondisi Jakarta Selatan yang Crowded. jalannya kecil, kalau misalkan macet itu macet ya, kayak Ciledug itu Betul, macet, betul, macet betul, udah. betul, betul. Jadi kalau MRT ini kan yang di bawah, Ya, yang di bawah. Iya. Istilahnya ini kan nggak mengganggu jalan. Misalnya kalaupun di KRL kan kadang motor-motor atau mobil Iya. berarti kalau pas ada rel, Iya. plang gitu kan, palang gitu kan. Nah kalau MRT pasti di bawah kan Di gitu. bawah, tidak ganggu sama sekali. LRT yang di atas juga terkonek kayak misalnya di Halim gitu kan, Halim, iya. sampai kereta cepat. iya. Nah, selain itu gini, Chan. Dari SDM sendiri nih petugasnya gitu kan, Iya. misalnya KRL ataupun halte ini kan ya secara kesopanan
kita akui lah mereka Iya. sangat sabar gitu kan. Iya, iya. Melihat kejenuhan ataupun kepadatan orang-orang Jakarta itu kan, Iya. hektiknya itu kan. Iya. Selain dari yang lo alami sendiri itu gimana tuh melihat petugas ataupun SDM yang ada di pekerja Transjakarta ataupun Kalau saya lihat Mas, MRT? SDM petugas Transjakarta udah bagus Mas. Mereka pakai speaker untuk Oke. bicara sehingga Ah. bisa didengarkan oleh semua orang-orang yang jatuh. udah tertib lah ya, Iya. udah kebangun tuh sistem. Cuma saya lihat mungkin ada kekurangan Mas. Kekurangan dalam artian harusnya di satu Transjakarta itu harus satu pendamping. Oh, oke. Soalnya saya- Ada beberapa halte yang nggak didampingi gitu kan. Di antara beberapa satu busway itu harusnya kalau saya usul untuk Mas Pram itu harusnya ada satu orang petugas. Soalnya kalau kita di rush hour di jam-jam kerja sibuk ada beberapa mungkin ibu hamil, prioritas Ya. lansia-lansia yang mereka seharusnya duduk. Atau mungkin pengguna baru, ya kan kayak perantau itu, Ya. pengguna baru. Jadi dia linglung nih, Ya. jalan kemana. Yang harusnya mereka duduk, mereka nggak ngalah. Gitu. Oh, Sehingga itu fenomena. jadi obrolan di satu bis, busway gitu. Dan itu ramai di media sosial. Oke. Kalau saya harap mungkin Mas Pram Bang Dul menambah satu orang untuk bertugas di satu busway Ya. Transjakarta. Biar soal security tadi itu ya, Ya. aman juga ya. Itu untuk keamanan Transjakarta. Selanjutnya terkait dengan rute Transjakarta, saya harap 24 jam. Oke, operasionalnya. Operasionalnya 24 jam. Soalnya saya Alasan- lihat maksimal ada yang jam 10 malam gitu. Oh iya. Soalnya kita nggak tahu mungkin Jakarta ini kan kota yang padat Hotel. dan bukan kota mati dan selalu hidup 24 Iya. jam. Itu pasti banyak masyarakat yang memakai transportasi Jakarta meskipun di atas jam 12 malam. Oke. Saya harap kota mungkin urban ya. usulan Mungkin, buat Pak Gubernur agar nantinya Transjakarta beroperasi 24 jam gitu. Dengan APBD Jakarta yang sangat besar, Wah. menurut saya bisa lah. Iya. Dan kayaknya itu kalau menuju ke sebagai kota global ya mau nggak mau gitu kan. Itu sangat Sebagai membantu mungkin smart sangat city, sebagai nilai positif bagi masyarakat luar negeri yang akan berlibur ke Indonesia. Ya, soal SDM ini kan juga kemarin kayaknya Mas Pram ini mungkin karena visioner juga ya. Iya. Kayak petugas damkar kemarin karena dia juga perhatian, dia kemudian memanggil beberapa asosiasinya itu kan, pekerja petugas itu kan, Iya. dia lihat kayaknya memang dibutuhkan kan. Apalagi ngomongin Jakarta itu tadi hidup terus kan. Iya. Kota yang hidup, kota yang global, modern, dan kemudian pasti ada aja faktor-faktor soal keamanan. Nah itu gimana tanggapan lu soal kalau petugas damkar juga akan ditambah gitu? Bahkan itu kan isunya bukan hanya KTP DKI gitu. Iya. Kalau saya lihat Mas ya, petugas damkar ini merupakan penting sekali di Jakarta. Karena kalau kita lihat grafik kebakaran di Jakarta ini sangat tinggi, Mas. Masuk-masuk gang kecil, gitu-gitu saya. Bahkan cuma bukan kebakaran kan biasanya damkar ini kan? Ya, Ahlinya ahli lah. Iya, mungkin ada ular, ada membantu lah ya. terjepit itu. Dan saya sangat setuju untuk Pemprov DKI Jakarta menambah 1.000 orang petugas damkar karena itu akan turun langsung ke masyarakat dan membantu apabila ada suatu kebakaran. Kita juga bisa membuka lapangan kerja tentunya kan? Iya, lapangan kerja, termasuk PPSU yang kemarin saya lihat datanya banyak lulusan S1. Lulusan S1 banyak jadi PPSU. Mungkin karena sulitnya tenaga kerja sekarang mencari kerja. Ya mungkin juga faktor upgrade skillnya itu juga dibutuhkan kan, karena Iya. kan juga ngomong Jakarta ke depan ya sebagai kota global kan, iya. smart city gitu kan. Nah tapi soal ini lagi nih, kalau ngomongin Mas Pram dan Bang Dul ini kan, perhatian kepada kayak kelompok kita nih, anak-anak muda nih, menurut Cendi itu gimana sejauh ini nih? Kalau saya lihat perhatian Mas Pram terhadap kelompok muda itu sangat bagus. Kalau Mas Ibeng tahu Blok M, itu merupakan ikon anak muda. Hidup terus ya juga ya? Iya, anak muda Jakarta dari seluruh sudut Jakarta pasti main ke daerah Blok M. Oke. Dan saya lihat sekarang Blok M sudah dibagusi sama pemerintah Mas Pram Bang Dul dengan mungkin adanya kegiatan di Taman Literasi ataupun penataan tata ruang maupun dan sebagainya dan transportasi umum itu sangat memperhatikan kita sebagai anak muda, Mas. Bahwasanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekarang lebih perhatian, lebih aware gitu. Dan kita apresiasi. Sesuai tagline kampanye kemarin ya, Jakarta Menyala. Jakarta Menyala. Oke, thank you, Sen. Nanti kita mungkin perlu juga nih ngobrol untuk memberikan masukan ataupun insight kepada Pemprov, ya kan? Siap, Apalagi ini ngomong gagasan untuk 5 abad ini kan, Siap, menjelang 500 tahun. Siapa tahu semua udah terintegrasi gitu kan? Siap, Mas.
Saya kalau dipanggil Mas Ipeng siap aja Siap. kok. Oke, thank you Sen ya. Ya Mas, makasih Mas.